SDN Keranggan 3, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Keranggan 3, Kota Mojokerto. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan saya tentang modul 1.4 budaya positif yang menjadi salah satu materi di program pendidikan guru tergerak. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu sifatnya hanya sharing, berbagi pemahaman dan juga pengalaman dan tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu. Jadi saya ini memang permintaan dari tugas saya, aksi nyata budaya positif 1.4 untuk membuat seminar supaya bisa mendiseminasi hasil pemahaman tentang budaya positif. Mendiseminasi hasil pemahaman tentang budaya positif. Dimulai dari disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, dari motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Meminta bantuan ke Bapak Ibu nanti berpasangan 2 orang untuk mempraktekkan kegiatan berikut. Jadi ada yang bertugas sebagai si A dan ada yang bertugas sebagai si B. Si A nanti ini tugasnya adalah mengepalkan tangan, seolah-olah di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga yang harus dijaga erat-erat dan tidak ada yang boleh tahu apa isi di dalamnya. Kemudian si B ini bertugas untuk memberikan bujukan, rayuan, boleh ini Bapak Ibu mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari si A dengan uang supaya si A mau membuka kepalan tangannya. Si B ini si B ini diibaratkan ingin tahunya besar sekali apa yang dimiliki si A, sehingga melakukan segala cara, boleh mengintimidasi, boleh membujuk, merayu, boleh apapun supaya si A ini membuka kepala tangannya. Monggo dipraktekkan Bapak Ibu, saya beri waktu mungkin 1 menit kurang, terlalu lama gitu, 30 detik mungkin. Ayo. Siapa yang bertugas sebagai si A dan si B? Ini apa di sini saja? Kenapa ada di muka, Mbak? Iya, udah di bawah. Pak itu yang buka Pak. Pak Pras merayu supaya Pak Jimin bersedia membuka ini lebih bagus dan ini juga sangat bagus sekali. Boleh membuka yang ini? Tidak boleh, tidak boleh. Nanti ditukar dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak boleh. Dengan permen? Tidak boleh juga. Kenapa Pak tidak boleh? Apakah ini sangat berharga? Sangat berharga sekali untuk saya. Nanti dikasih hadiah yang besar. Apa kira-kira? Sebuah kado. Iya. Salah. Lo kok tahu? Yang mana yuk? Baiknya. Kenapa? Kau milih ini? Berharga, nggak mau dibuka soalnya. Ini kan ada benda, ada yang enggak. Yang mana kira-kira? Ini Kenapa ini? membujuk. Iya, tapi kan nggak mau dibuka. sama membuka. Ini apa sih isinya? Apa sih? Sesuatu hal yang harus dirahasiakan. Bagaimana ini kalau saya buka hati? Oh, hati. Harganya ini Gimana? lebih besar ini. ATM. Kurang. Mungkin istrinya habis. Ini loh. Jangan sama istri. Belum itu isinya. Ada isinya. Kalau itu nanti apa? Kalau istrinya. Dari kegiatan barusan ini ada 3 pertanyaan.
Kira-kira tadi kelompok siapa yang berhasil membuka kepala si A? Tidak ada yang berhasil ya, Bapak dan Ibu. Alasannya apa? Kenapa si A ini tidak membiarkan temannya untuk melihat apa yang dimiliki oleh si A? Kenapa Bapak Ibu mempertahankan? Pasti ada alasannya. Mempertahankan jangan sampai dimiliki oleh orang lain karena itu sangat berarti. Berharga ya Bapak. Karena sesuatu yang berharga berarti kita harus mempertahankan. Apapun bujukannya, apapun rayuannya, kalau kita merasa ini berharga dan harus dipertahankan, itu tidak akan bisa menggoyahkan apa yang kita yakini. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Apakah si A ataukah si B? Si B. Tergantung dari yang merayu. Tergantung dari si merayu. Tapi kalau si A itu buat sendirian, ya Tidak bisa. Berarti yang memegang kontrol kendali membuka dan menutup Diri sendiri. si A diri sendiri. Si B atau si A? Dengan melenggak. Oh, si A yang memegang. Berarti yang memegang kendali kontrol atas diri kita itu diri kita sendiri. Seperti itu gitu. Ya, bukan orang lain. Ya. Jadi tepat sekali. Dan jadi psikiater dan sekaligus pendidik ini Bapak Dr. William Glasser ini konsepsi. Selama ini di kalangan pendidik mungkin saya sendiri ini seringkali menganggap bahwa perilaku anak itu sedikit banyak terkontrol dari guru. Guru ini bertanggung jawab untuk mengontrol perilaku anak didik kita supaya mau mengikuti apa yang kita bilang, apa yang kita sampaikan. Misalnya supaya dia patuh peraturan kelas, kemudian datang tepat waktu, mengumpulkan tugas. Ini seringkali membuat diri saya sebagai pendidik bahwa saya inilah yang mengontrol perilaku. Teori ilusi kontrol yang selama ini miskonsepsi, yang selama ini kita yakini dan ternyata kurang tepat. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang kalau kita tadi mengingat kegiatan yang sebelumnya bahwa kalau di sini kan guru mengontrol murid. Tapi kalau murid itu tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan untuk dikontrol oleh guru, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kalau si A tadi tidak memberikan ruang untuk kepada si B membuka kepala tangan yang dimiliki oleh si A, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sekuat apapun bujukan rayuan dari guru, kalau si murid itu memang kekeh memilih tidak mau melakukannya, maka kan tidak bisa guru itu memaksa. Seperti itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini kita memberikan bujukan dengan perkataan yang halus, bahkan menuntun siswa supaya bisa berperilaku sesuai dengan apa yang keinginan guru, ini ternyata tidak sepenuhnya bermanfaat. Mungkin manfaatnya adalah jangka pendek, tapi jangka panjangnya mereka bisa jadi di efek jangka panjangnya mereka akan saya ingin bergerak tapi harus dibujuk dulu karena tidak ada motivasi intrinsik dalam diri siswa. Saya ingin mengerjakan tugas, saya mengerjakan tugas tepat waktu asal bu guru ini mau memberikan sesuatu, misalnya reward atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa kritik dan saran ini nantinya akan bisa membuat orang itu bisa menguatkan karakter. Nah ini juga jangka pendek responnya, efeknya. Tetapi kalau dalam jangka panjang ini justru akan membuat diri murid itu merasa bersalah. Terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di kegiatan kita lakukan bahwa kalau misalnya si A tidak memberi kesempatan untuk si B membuka, maka tidak akan terjadi apa-apa. Artinya kesimpulannya adalah kontrol itu bukan terletak pada orang lain, tetapi kontrol itu terletak pada diri sendiri. Murid sendirilah yang memiliki kontrol atas mereka, atas dirinya sendiri, mau bersikap
bersikap seperti apa, mau berperilaku seperti apa, yang bisa mengontrol adalah murid itu sendiri. Guru ini hanya bisa memfasilitasi dan mengarahkan, selebihnya bukan sebagai pemaksa atau pengontrol karena di murid. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif. Nah, budaya positif ini adalah salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal pada diri murid. Salah satunya disiplin positif ini selain menanamkan motivasi, juga nantinya budaya positif yang tercipta di dalam suatu kelas atau di dalam suatu sekolah ini bisa memberikan efek motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk berperilaku sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Ini sebenarnya banyak sekali pendapat yang menyatakan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif. Tapi yang untuk pelajar Indonesia seringkali kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, di mana semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sehingga pembelajarannya nanti yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini harus terintegrasi oleh profil pelajar Pancasila. Kalau di pusatnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi manusia itu bertingkah laku, bersikap. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, kenapa murid hadir di sekolah kurang dari 645. Ini bisa jadi kalau kita melakukan studi kasus, ini muncul 3 alasan. Yang pertama, mungkin mereka takut akan hukuman. Takut kalau misalnya telat nanti dihukum oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, mereka datang tepat waktu karena ingin mendapat penghargaan reward dari teman-temannya, wes rajin dewe, atau penghargaan dari Bapak Ibu gurunya, anak yang rajin, datanya tidak pernah telat, seperti itu. Atau yang ketiga, mereka meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal kalau saya datang kurang dari 645. Apa saja nilai-nilainya? Misalnya disiplin, kemudian tanggung jawab, karena saya menghormati peraturan yang ada di sekolah, maka saya harus datang pukul 6.45. Nah, penerapan budaya positif ini nantinya akan berujung ke alasan yang ketiga, jadi motivasi yang ketiga, bukan karena mereka takut akan hukuman dari Bapak Ibu guru, bukan karena hanya semata mendapatkan penghargaan, tetapi mereka meyakini bahwa kalau saya ini menerapkan nilai-nilai kebajikan, maka ada sesuatu yang bermanfaat nanti di kemudian hari. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, penerapan budaya positif yang selanjutnya itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 4 pernyataan Bapak Ibu. Kalau ada 4 pernyataan ini, silakan Bapak Ibu menjawab. Untuk pernyataan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan telat. Ini bentuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak berhasil menjawab. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi. Nah, ini kebetulan di pernyataan ketiga sama 4 ini sama-sama lari. Yang pertama lari karena terlambat, yang ketiga lari karena terlambat, tetapi pada saat jam pelajaran PJOK. Kira-kira apakah kedua pernyataan itu menunjukkan sama-sama hukuman atau konsekuensi atau berbeda? Yang 3 ini bentuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman kalau karena terlambat hadir konsekuensi. Terlambat hadir, kemudian diberi konsekuensinya lari mengelilingi lapangan basket. Kalau terlambat 10 menit kan dia berusaha hadir.
Jadi dia sebenarnya kalau karena kelas kulit artinya kena Oh, berarti yang ketiga setuju hukuman, konsekuensi. oh konsekuensi, yang keempat hukuman. Yang nomor satu tadi hukuman, yang kedua konsekuensi. Nah, karena tidak bisa hasilnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu bentuk konsekuensi. Kemudian berdiri di kelas menggunakan satu kaki adalah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena pelajaran PJOK konsekuensi. Yang menarik ini kan ada di 3 sama 4 ya. Sama-sama lari tapi berbeda apa namanya? Ya, ada hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya aktivitas fisik itu yang diberikan kepada siswa itu terkait dengan pelajaran PJOK yang mana di dalam PJOK itu memang ada aktivitas fisik, maka bisa kita golongkan sebagai konsekuensi. Tapi kalau guru maupun fisika, guru kelas maksud saya, kalau guru kelas yang mana tidak ada aktivitas fisik, lari, push up, sit up dan lain sebagainya, maka ini bisa tergolong bentuk hukuman. Karena hukuman fisik, iya, tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Seperti itu. Kalau yang nomor satu konsekuensi, karena apa? Karena mereka ini 100 kali saya tidak akan terlambat. Ada hubungannya, ada korelasinya. Karena mereka terlambat, kemudian bentuk sanksinya itu berupa menulis kalimat saya tidak akan terlambat. Tapi kalau mereka tidak bisa menjawab lalu guru memberikan sebuah hadiah dalam tanda kutip mengangkat ini kan tidak ada nilai pembelajarannya, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai bentuk hukuman seperti itu ya. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, begitu ada anak telat, ayo mas langsung lari, biasanya langsung spontan bapak ibu guru memberikan sanksi tersebut. Kemudian bersifat satu arah karena tidak ada kesepakatan, biasanya berasal dari ibu bapak guru yang memberikan sanksi tersebut. Seperti itu. Kemudian murid tidak tahu, tidak dilibatkan dalam keputusan mengambil hukuman bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Konsekuensi ini terencana, disepakati. Biasanya kalau di kelas itu kan ada kesepakatan kelas. Ayo yang terlambat itu menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran, atau yang sikapnya kurang disiplin saat berdoa diminta berdoa sendiri di depan. Ini bentuk konsekuensi. Mungkin terlihat lebih humanis tapi tidak nyaman untuk murid. Karena guru itu kan ya masih ada monitoring dari guru, ada kontrol dari guru. Tapi yang lebih humanis Bapak Ibu, ini yang paling diidealkan yaitu adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru dan murid berkolaborasi untuk mencari solusi. Kalau biasanya ketika kita menghadapi murid bertengkar, nah ini kita biasanya menawarkan solusi-solusi. Ayo, apa minta maaf kah? Atau apa gitu ya. Ada peran guru yang lebih banyak di dalamnya. Tapi kalau restitusi, ini justru guru yang menanyakan, kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi semuanya diambil alih oleh murid. Jadi Bapak Ibu guru ini hanya mengarahkan solusi. Tapi yang mencari solusi itu adalah murid itu sendiri. Nah, ini yang menandakan itu sama-sama mengontrol perilaku seseorang dan bisa berakibat menghancurkan potensi. Saya sebelum belajar budaya positif ini Bapak Ibu beranggapan bahwa kalau saya memberikan reward bagi si A yang fast learner, penghargaan kalau dia dapat 100 kemudian bisa menjawab dengan benar, saya minta ke depan diberikan tepuk tangan, ini membuat dampak positif dan tidak ada negatifnya. Tetapi setelah belajar budaya positif ini Bapak Ibu, tidak selamanya penghargaan itu efektif memberikan dampak positif. Karena negatifnya itu tidak dirasakan secara langsung oleh si fast learner, tapi di slow learner memberikan dampak negatif. Walah, aku gak
DKI penghargaan karena saya bukan siapa-siapa, karena saya ini misalnya pertanyaan dari Bapak Ibu guru sehingga saya tidak mendapat kesempatan mendapat penghargaan. Jadi tidak sepenuhnya, bukan berarti penghargaan itu tidak memberikan dampak positif, tetapi ada kalanya tidak efektif kalau dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat. Ini seperti pendapatnya Alfie Kohn ya dalam wawancara Punished by Reward. Mungkin Bapak Ibu guru, yang lain ya. iya Bapak Ibu guru pernah, Pengaruhnya negatif ke orang lain. iya Tapi juga bisa Negatif pada diri sendiri iya. pada saat dia biasanya dapat, dia tidak dapat. iya betul sekali. Ini berikutnya biasanya dapat terus nggak dapat, pendapat lain. kecewa, merasa dirinya paling gagal. Kalau orang biasanya ranking 1 kemudian semester kedua, makanya sistem ranking itu kan sekarang dihapus karena itu ada pengaruh psikis dalam diri murid. Saya ranking 1 semester 1, semester genapnya ranking 2. Nah, ketika dia gagal tidak mendapat penghargaan ranking 1 itu dia pasti merasa gagal dirinya, kecewanya bukan main karena tidak Itu fleksibel. antara anak akademik sama anak akademik tidak sama. Iya, kalau kan akademik Bapak seperti apa? Lebih luas. Lebih luas. Jadi anak itu tidak begitu. Contohnya seperti saya misalkan saya memberi reward anak atletik saya ulang. Siapa yang paling cepat? Dia nanti akan mendapatkan uang 2.000 misalkan. Iya. Jadi anak itu sudah berlomba di situ. Dan setelah dia mendapatkan reward itu dia tidak merasa paling cepat atau apa. Besok pasti bisa dikalahkan oleh teman. Biasanya seperti kalau di ada semangat yang lain. Iya, malah semangat yang lain gitu. Selain kalau di mana. Kalau memang kalau di akademik mungkin lebih menonjol ya karena apa? Karena lebih ke otak gitu. Iya. Mungkin kan Lebih ke- lebih susah. Sing dapat soal itu. Iya, Itu susah. melalui mental dan psikis Bedanya dari gitu. yang lain. Kalau Kemudian, nah tadi Bapak Ibu bukan hukuman, bukan penghargaan atau bukan kontrol dari yang lain yang menjadi kunci utama budaya positif ini bisa tertanam dengan baik bagi murid maupun Bapak Ibu guru adalah motivasi dari dalam intrinsik. Jadi saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf kata, kemudian dia menyadari bahwa dia dapat berbicara, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran inilah, kesadaran akan kemampuan bahwa saya bisa, ternyata saya bisa mengenali huruf, membaca sesungguhnya, itulah yang merupakan sebuah penghargaan. Bukan berupa benda, bukan berupa pujian dari orang lain, tapi ketika murid itu sadar akan kemampuannya meskipun sekecil apapun, oh ternyata saya bisa perkalian, meskipun yang lainnya 1 sampai 10, dia 1 sampai 3, tapi kalau dia sadar akan kemampuan dari dalam diri sendiri, maka itu sebuah penghargaan yang sesungguhnya yang didapat oleh siswa tersebut. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang pada saat dia merasa bangga dan dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alaminya. Memang bisa memberikan apa ya, stimulus ya, apresiasi. Cuman secara alaminya kebanggaan itu terambil apa gitu Pak, nama lainnya saya kok terampas gitu Pak, terampas. Nah, kelas ini yang sudah saya praktekkan 2 kali waktu di kelas 3 dan di kelas 4. Ini Bapak Ibu, apa istilahnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan, mengapa harus pakai helm ketika berkendara roda 2? Jawabannya apa Bapak? Khawatir, dia khawatir dengan bilang. Nah, Itu kalau masalah kekhawatiran. masalah keamanan itu kadang-kadang kita perjuangkan. Iya, betul. Keamanan nomor 2. Padahal jawaban apa namanya Sebenarnya utamanya itu khawatir nanti kalau jatuh. Ya, tapi diutamakan di peraturannya. iya. Seringkali itu memang manusiawinya
seperti itu. Bukan karena keselamatan saya pakai helm, tapi karena takut ditilang, karena peraturan, bukan karena keyakinan yang ada dalam diri. Kalau ternyata saya jatuh nanti, maka akan berakibat hal yang lebih tidak diharapkan. Keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu kalau peraturan itu kan bersifat satu arah. Jadi misalnya datang sebelum 6.45 memakai seragam lengkap, atribut lengkap. Ini biasanya memang diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian murid ini hanya tahu, oh ya ini peraturan yang harus saya patuhi. Tapi dengan keyakinan kelas ini, guru dan murid mengajak kolaborasi mereka untuk menciptakan peraturannya sendiri. Nah, jadi guru ini hanya memfasilitasi sama mengarahkan, tidak ikut menyumbangkan ide. Siswa yang menggali ide, mereka ingin apa supaya kelasnya ini kondusif, supaya kelas ini bersih, maka peraturan-peraturan itu nanti muncul dari dalam diri siswa. Oh, ternyata harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh cometan, tidak boleh rame dan sebagainya. Nah, tugas guru adalah mengarahkan kalimat-kalimat yang muncul dari siswa. Kan biasanya itu diawali dengan kata tidak boleh atau dilarang. Nah, biasanya siswa seperti itu. Nah, tugas guru adalah mengarahkan supaya kalimat-kalimat yang tertulis nantinya di keyakinan kelas itu bentuknya positif, dibuat dan dimunculkan dalam bentuk positif. Jadi menghindari awalan tidak boleh sama menghindari awalan dilarang. Nah, peran guru di sini mengarahkan. Kalau misalnya guru enggak, saya pesan ya anak-anak saya, tolong buang sampah di tempat yang benar. Itu termasuk bagaimana? Itu apa maksudnya itu positif kan? Iya, positif, Bapak. Kan gitu ya? Iya, tolong minta Pesan. maaf, terima kasih, itu kata Pesan, ya. pamungkas. Iya, bisa, Bapak. Itu sudah keyakinan karena dengan supaya Bapak bisa memberikan sebelumnya memberikan pengarahan tentang pemahaman tentang kebajikan, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang harus ada dalam penerapan budaya positif, sehingga nantinya siswa itu pada saat diajak untuk membuat keyakinan kelas, mereka tidak akan merasa bingung mau membuat kelas ini seperti apa. Tapi kalau misalnya kalimatnya itu memang tidak menggunakan tidak boleh atau dilarang, itu sudah bisa menjadi keyakinan kelas. Tapi biasanya keyakinan kelas itu ada nilai kebajikannya yang tersemar, misalnya menghargai, peduli sekitar, menghormati, seperti itu. Tadi jadi kalau saya sebutkan kalau peraturan kelas itu dibuat untuk seakan-akan memaksa, dengan artinya seperti yang karena aturan yang tidak jadi datang tepat waktu, ya. Kemudian tidak boleh terlambat, kalau terlambat ada. Sedangkan kalau keyakinan kan itu ibarat berada di kelas dan itu dibuat bersama dengan siswa. Iya, Ya. siswa. Artinya kesepakatan siswa. Contoh tidak ada sampah berada di dalam loker bilang. Kalau ada apa sanksinya? Tapi anak-anak yang menentukan bedanya begitu. Ini langkah-langkahnya, tapi kalau di tingkat sekolah dasar mungkin lebih fleksibel dan lebih luas. Nanti Bapak Ibu guru kelas yang bisa mengatur skenario-nya sehingga nantinya bisa tercipta keyakinan kelas. Nanti ada kata tidak. Iya. Tapi ada tidaknya dihilangin. Iya. Diusahakan seperti itu. Hindari berlari-lari di kelas. Iya. Iya. Tapi jadi tak perlu kata jangan, tidak. Yang ini termasuk Hindari lari-lari. jangan tidak boleh. Selalu berhati-hati gitu. Karakter. Lalu nanti nilai keselamatan supaya nggak ke Lari-lari. Iya.
kemarin ada usul dari kelas 4, Bu ini sering ngecek. Nah itu berarti harus apa anak, kalau kalian tidak tidak boleh ada ejekan, tidak boleh ada pembulian di dalam kelas, berarti kita harus apa? Saling menghormati sesama, saling menyayangi satu sama lain. Jadi yang tertempel di dinding nanti bukan tidak boleh saling ejek, tapi saling menyayangi satu sama lain. Jadi ketika mereka membaca, oh iya kita ingat keyakinan kelas harus menyayangi satu sama lain. Tidak boleh salah satunya ada unsur pembulian. Nah ini keyakinan kelas yang saya ini speaker saya kecil atau suara panjang. Iya. ada suaranya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini mereka menuliskan keyakinan yang sebelumnya saya berikan pengantar nilai-nilai apa yang harus ada untuk menerapkan budaya positif. Jadi mereka saya beri kesempatan menulis 1 sampai 3 nilai-nilai yang harus ada di kelas tersebut supaya mereka merasa aman, merasa nyaman, belajarnya menyenangkan. Kemudian ditempel. Jadi tidak ada satupun siswa yang tidak memiliki ide. Semuanya harus punya ide. Jadi sehingga mereka merasa dilibatkan untuk membentuk sebuah keyakinan kelas, bukan hanya peraturan kelas. Seperti itu. Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke menu belakang. Itu tadi setelah jadi dan ada yang bacakan salah satu yang dari siswa. Andai kan ada satu yang tadi dari temannya jangan itu tidak setuju gitu ya? Iya. Apa semuanya Kemarin ditawarkan, apakah sepakat kita menuliskan harus bertanggung jawab di sini dan tepat waktu. Nah, ketika disepakati baru saya ketikkan di layar. yang tidak bertindak? Iya, sesuai kesepakatan. Kemudian yang terakhir, ke-6 ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi sebenarnya apa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa kita makan, kenapa kita minum itu kan pasti ada tujuannya. Oh karena perut saya lapar, harus untuk mengenyangkan perut, untuk menghilangkan dahaga, maka saya harus makan dan minum. Sama seperti murid. Nah, murid itu melakukan atau bersikap, bertingkah laku itu pasti memiliki tujuan. Salah satunya adalah karena memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini yang sering mungkin tidak terlalu banyak terlihat ketika aktivitas di dalam kelas. Yang mungkin 4 ini ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika murid melakukan sesuatu mungkin yang dianggap kita negatif, misalnya sering cometan, mengganggu temannya, mengambil menyembunyikan pensil, nah itu bisa jadi dalam diri murid itu sedang memenuhi kebutuhan itu. Karena dia ingin diperhatikan oleh bapak ibu gurunya, maka dia membuat ulah. Terus aku tak gare koncoku supaya saya terlihat oleh bapak ibu guru. Ini karena memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima, supaya diperdulikan, seperti itu. Atau ketika dia rame di dalam kelas, ini sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Karena pelajarannya bosen, akhirnya dia mencoba untuk hal yang lebih menyenangkan.
bermain sendiri, bersenda-gurau dengan teman sebangku. Ini karena mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri yang tidak bisa dipenuhi oleh guru karena mereka bosan dengan pelajarannya itu saja, monoton karena mereka tidak diajak bermain dan sebagainya. Maka mereka mencoba untuk hal yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mungkin harus kita pahami bersama supaya nantinya kita bisa memutuskan langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi murid-murid yang seperti ini. Nah, ini karena ada hubungannya di teori kontrol yang akan kita. Nah, ini ada 4 pernyataan. Ketika pernyataan ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang dari anak ini? Kebebasan, bisa kebebasan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Mereka merasa bahwa tidak disapa, padahal aku pakai jepit, tidak terlihat. Ini kira-kira kebutuhan apa yang hilang Bapak Ibu? Perhatikan, tidak diperhatikan, rasa saya tidak diterima tadi ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas, menunjukkan kekecewaan karena gambarnya elek, kurang rapi. Nah, ini kebutuhan apa yang tidak ada ya. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Ini bosen, berarti kebutuhan apa yang dicari? Kesenangan. Bersenang itu karena dia merasa mencari kesenangan, seneng nyanyi ya. Kalau stres kan biasanya nyanyi itu karena mau mencari kesenangan. Kemudian menyapa tidak menyapa aku hari ini mereka merasa seperti itu karena sesungguhnya mereka tengah memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima. Gambar itu tidak rapi penguasaan ini karena dia kan merasa tidak menguasai gambar, makanya gambarnya tidak rapi, terus diberikan contoh respon siswanya seperti ini. Jadi tersebut adalah kebutuhan penguasaan karena tidak menguasai menggambar. Kemudian yang ini bosan, masa belajar gitu-gitu aja karena kan tidak bebas, mereka tidak diberikan kebebasan. Oleh karena itu kan mungkin di awal pembelajaran itu ada istilah assessment, diagnostik dan gaya belajar. Nah, nanti muaranya kan ke sini supaya kita tahu gaya belajar apa yang cocok untuk siswa A dan B. Yang mungkin memang prosesnya tidak bisa untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak didik kita. Berat ya Pak, nggak instan mungkin ya. Iya, kalau ada guru pendamping insya Allah bisa lebih efektif. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini mungkin pernah dilakukan oleh sebagian guru, melakukan semua 5 posisi, atau bahkan mungkin ada karakter guru yang hanya melakukan posisi kontrol teman, pemantau, manajer, tidak pernah menghukum, tidak pernah membuat merasa bersalah pada diri siswa, atau bahkan ada beberapa guru yang mungkin pernah mengkolaborasikan, artinya pernah menghukum, pernah bertindak sebagai pembuat merasa bersalah sampai dengan manajer. Lalu posisi yang seperti apa ini? Nah, ini posisi penghukum itu biasanya menghardik. Ketika ada siswa terlambat, mereka akan menggunakan suara yang keras, menghardik, menunjuk-nunjuk bahwa kamu itu datang terlambat, ulang mana, misalnya seperti itu. Itu posisi yang menghukum. Ya. Posisi penghukum, guru itu beranggapan bahwa oh ya ini cara saya mendidik,
saya berhasil kalau pakai cara ini, itu anggapannya. Tapi kalau dari dalam diri siswa itu akan timbul dendam misalnya kalau mereka tidak terima. Terus aku bolak-balik dihukum main terlambat atau dendam, menjadi agresif, atau bisa jadi mereka akan malah apa ya, bahasa Jawa jarak. Sebenarnya aku tak ulangi mana. Memang dihukum fisik yang terlalu berat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah ini tipe guru yang ceramah, diceramai sampai elek gitu ya. Ini menunjukkan ibu itu sangat kecewa. Kamu kan biasanya rajin datangnya, kok sekarang terlambat. Nah biasanya keluar seperti itu. Nah kalau guru memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin dalam diri siswa ya sah-sah saja daripada menghukum ya Bapak Ibu. Tapi ini akan membuat rasa rendah diri dan misalnya walah aku harus membuat kecewa Bapak Ibu guru, jadi merasa gagal. Jadi mungkin ya tidak mungkin posisi kontrol ini juga disesuaikan dengan nanti realnya seperti apa, kan Bapak Ibu guru sendiri yang bisa memposisikan diri yang mana terbaik untuk kasus yang dihadapi oleh siswanya masing-masing. Kemudian teman bisa juga nanti menjadi dendam. Iya, kecewa yang menumpuk nggak tersalurkan akhirnya itu. Kemudian yang teman ini membuatkan alasan-alasan. Ini contohnya, ayolah kerjakan tugasnya. Nanti kalau tidak dikerjakan nanti kamu dapat nilai yang jelek. Nanti dimarahi bapak kepala sekolah. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau seperti ini, murid itu akan merasa tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Bapak aku mau nggak ditohon gara kawet ini kok, ngapain harus dikerjakan tepat waktu? Itu karena sebelumnya mereka selalu mendapat respon, ayolah dikumpulkan, nanti kalau tidak dikumpulkan kamu dapat sanksi dan seterusnya. Kemudian kalau posisi pemantau ini menghitung dan mengukur. Biasanya kalau posisi pemantau, mereka akan menanyakan siswa, ayo konsekuensinya apa kalau datang terlambat, kamu harus apa, konsekuensi apa yang harus dihadapi kalau kamu tidak mengerjakan. Nah, tapi posisi pemantau ini nantinya akan membentuk siswa ini menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Konsekuensi tadi kan muaranya kalau tidak mau dihukum, dia dapat penghargaan. Kalau saya dapat nilai yang bagus, nah, maka konsekuensinya apa? Kalau dapat nilai yang tidak bagus, konsekuensinya apa? Nah, posisi yang ideal yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru adalah manajer. Memanage siswa supaya mampu menemukan solusinya sendiri. Bukan hanya sekedar menghadir, kemudian membuat rasa bersalah, bertindak sebagai teman ataupun pemantau, tapi lebih daripada itu. Tapi yang disarankan mungkin bisa, tapi tergantung kasusnya Bapak Ibu. Kalau memang kasusnya ini memang dirasa perlu sebagai posisi di luar manajer ya tidak masalah, selama itu mempunyai alasan yang mendidik. Di nomor 2-nya tinggi manajer, saya yang kedua itu teman karena pendekatan. Iya, teman, manajer, teman, kemudian pemantau yang lebih humanis dibanding dengan penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah ini ya Bapak ini contohnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ini contoh pernyataan-pernyataan pembuat merasa bersalah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini penghukum. Kemudian, ayolah, kalau diawali dengan kata gitu, ayolah. Ini bagaimana sih? Kamu ini teman ya. Kamu terlambat 15 menit. Kalau ada kata kamu, pas konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Ini posisi sebagai pemantau. Tapi kalau manajer, nah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Selalu menawarkan solusi. Yang mencari solusi siapa? Siswa itu sendiri. Itulah sebagai posisi ya, Bapak Ibu. Bukan menjadi penentu dari tindakannya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Kalau posisi kontrol itu sudah kita bisa terapkan dengan baik, posisi manajer, maka bagaimana cara yang baik, yang lebih humanis untuk menyelesaikan permasalahannya anak didik itu diselesaikan lewat yang namanya segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Ini karena ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, harapannya kalau kita pada saat menghadapi permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, ini siswa bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga pada saat masalah itu sudah terselesaikan, ini mereka akan menjadi karakter yang kuat ketika kembali ke kelompoknya. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi biasanya guru, bapak ibu guru itu akan menanyakan, maksud saya menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu manusiawi, cuman ini harus berhati-hati memilih kalimat. Kalau klepto yang suka ngambil barang orang lain itu kan nggak mungkin ya kalau kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu kan bisa jadi rancu, mereka akan memulainya kembali. Tapi kalau mereka terlambat atau mereka mengganggu temannya, nah itu bisa kita menggunakan menstabilkan identitas supaya mereka mau untuk bercerita. Ini kita bisa mengawali dengan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu manusiawi dan seterusnya. Setelah mereka berhasil kita stabilkan identitas dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya, bahwa oh ternyata saya nggak apa-apa salah. Ini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu alasannya apa? Kenapa kok terlambat? Kenapa tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru? Nah, kalau mereka sudah stabil identitasnya, mereka akan mau cerita ke bapak ibu gurunya. Tapi kalau sehabis bertengkar, kemudian penanganannya itu bukan melalui langkah-langkah restitusi, mustahil bagi anak mau bercerita. Kenapa sih kamu kok tadi bertengkar dengan temanmu? Pasti kan susah ya untuk diajak komunikasi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau mereka sudah bercerita, oh ternyata alasannya bangun kesiangan bu, karena nonton TV, main HP sampai malam. Kita kembalikan lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Disiplin dan tepat waktu. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa disiplin tepat waktu? Ini menanyakan kembali keyakinan kelas. Ini suaranya. Ini ada suara tapi karena speakernya rusak. Pakai itu. Iya, ini kedengeran enggak? Ada di kucing. Nah ini menangani kasus siswa yang terlambat. Nah, ini mencoba untuk menstabilkan. Ini saya itu saja ya, tak saya lisankan. Ini pertama mencoba untuk menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa manusia itu memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, termasuk guru juga pernah salah. Nah, terlambat ke sekolah itu tidak masalah, yang penting kan nanti mereka di akhir mengetahui, menyadari bahwa saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua ini validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya kenapa kok bisa sampai terlambat. Ternyata siswa bercerita, oh saya bangun kesiangan karena kemarinnya asik nonton TV sampai jam 10 malam.
yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, karena sebelumnya sudah kita bentuk keyakinan kelas. Kenapa? Mengapa? Boleh Pak. Itu validasi tindakan yang salah. Iya, menanyakan alasannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali ke murid, apa yang kita yakini. Kalau kita terlambat, berarti kita belum menerapkan keyakinan kelas yang mana. Oh, disiplin, tepat waktu. Terakhir, kita meminta siswa apa yang bisa, cara apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahanmu. Tidur lebih awal, nggak boleh nonton TV sampai larut malam, supaya mereka tidak memulainya permasalahan. Memang menerapkan budaya positif itu tidak serta-merta 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan. Memang butuh waktu yang panjang dan tidak instan. Butuh kolaborasi antara murid, guru, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Yang dulu itu sering saya bertolak-belak. Padahal kita menciptakan budaya positif pada siswa itu dengan paksaan kebiasaan. Iya. Dipaksa terus kemudian jadi kebiasaan. Sesudah kebiasaan nggak dibudayakan gitu. Nah itu kalau menurut dia susah bertahan. Iya. Kalau prakteknya itu kan memang penanamannya itu penanaman pendidikan karakter, kebiasaan itu harus digepuk ya, apa ya, didorong akhirnya dulu ya. jadi biasa. Iya. Setelah itu jadi budaya. Itu berarti menjadi PR bersama, menumbuhkan nilai-nilai. Berarti murid harus meyakini dulu nilai-nilai kebajikannya, baru mereka nanti timbul kesadaran diri, motivasi, oh iya waktunya sholat duha. Mungkin juga bagi kami Bapak Ibu guru harus memiliki motivasi intrinsik, oh ya waktunya sholat duha atau waktunya seperti ini dan seterusnya. Kuncinya adalah di motivasi Saya ingat ya Pak Alif intrinsik. itu sampai dibuatkan apa itu namanya tanda tangan itu supaya baca dulu ya. stimulus Gini, supaya mungkin maksudnya kalau dulu memang pemaksanya secara Biasa. fisik ya, iya. fisik atau dengan kata-kata yang agak keras. Mungkin yang dimaksud di sini sebenarnya hanya sebenarnya sama konsepnya. Maksudnya dimaksud memaksa itu memaksa dirinya dari pribadi siswanya. Kita hanya memberi arahan, ayo sholat duha gitu. Mungkin hanya itu. Cuma untuk yang memaksa itu dari diri siswa sendiri. Kita hanya mengarahkan. Tidak Pak Alif, karena kita itu memaksa. Dulu Pak. Dulu. Dipaksa supaya tidak bisa. Namanya pertama. Ya. Artinya Harus dirubah kata-kata saya. ada tahap-tahap ya, tahap-tahap. Yang pertama ada aturan yang memaksa kan ya. Aturan berarti Kayak semuanya harus aturan-aturan menetapi aturan. Ya, aturan ini tanpa adanya motivasi ya, tanpa ada dorongan tidak akan jalan ya. Motivasi kamu kalau ini nanti sholat dapat ganjaran, dapat itu masih enggak ya, berarti jalan lain. Sehingga artinya memaksakan itu di aturan ada memang di teori-teori lain. Jadi untuk memaksakan tergerak ya, lalu akhirnya menjadi budaya. Awalnya oh ternyata, nah kalau sudah ternyata benar melakukan ini berarti sudah sadar. Tapi tinggal menjadi budaya yang diminati. Tapi hampir sama sebenarnya. Tapi kalau ini kan penekanannya juga lebih memilih anak-anaknya ya ditarik. Mungkin
model belajar Pancasila dengan dulu dengan sekarang berbeda. Ada juga yang menyampaikan zaman Belanda dulu dengan sekarang. Tapi ada yang menyampaikan Belanda dulu di kopi itu menjadikan anak menurut, tapi akhirnya ya ada dampak yang belakang juga kan gitu. Dulu kan blak ya itu kolonial, sekarang tidak. Contoh nilai kebajikan, ya, kebajikan atau nilai-nilai positif yang harus kita yakini, ya. Ini apa saja contohnya? Contohnya adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran. Terus apa lagi coba disebutkan? Rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran serta keamanan, dan masih banyak lagi nilai-nilai positif. Nah, ini yang harus ada, harus kalian yakini, ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau saat kita belajar di dalam kelas maupun berada di lingkungan sekolah, itu kita merasa nyaman, disiplin. Nah, meyakini nilai disiplin itu sebagai nilai positif, maka sebagai contoh siswa yang disiplin, kalian harus datang apa nak? Ke sekolah tepat waktu. Sebelum 6.45 sudah harus berada di sekolah. Kalau mengumpulkan tugas, nah nggak boleh telat-telat. Nah itu contoh disiplin, ya. Kemudian kebersihan, nilai kebajikan kebersihan. Berarti harus apa? Membuang sampah di mana nak? Iya, membuang sampah di tempat. Jose berarti supaya kita merasa nyaman saat belajar, kalau melihat sampah diambil terus dibuang ke tempat sampah. Ini ya, jadi pelajar Indonesia itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan apa? Berakhlak mulia. Kemudian ada apa? Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini harus ada semuanya, ya. Nilai-nilai ini harus ada dalam diri kalian. Harus kita yakini sebagai nilai positif, sehingga nanti kalian akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sesuai dengan yang Ibu instruksikan tadi, bahwa hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Setiap orang nanti akan menuliskan 1-2 keyakinannya, kemudian nanti ditempel di papan tulis. Kita sepakati bersama, kita buat bersama. Setuju?
Jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghormati. Sepakat ya? Sepakat atau tidak? Sepakat. Ini kita tulis ya. Tadi ada yang menulis peduli sekitar. Sepakat untuk kita jadikan keyakinan kelas 4? Sepakat. Boleh ditulis Bu Guru berarti ya. Kemudian ada saling menyayangi satu sama lain. Sepakat?